Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Bertemu kembali dalam perkuliahan biostatistik pada pagi menjelang siang hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari biostatistik ya, yaitu statistik deskriptif 3 yang melanjutkan dari materinya Bapak Abdul Malik, yaitu statistik deskriptif 2 yang membahas tentang persentil, desil, kuartil seperti itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang kita sebut sebagai ukuran dispersi. Untuk ukuran dispersi sendiri ini ada di buku yang sudah disebutkan di awal kontrak perkuliahan ya. Nah, teman-teman bisa membuka bukunya di halaman 82 ya. Kemudian untuk ukuran dispersi sendiri itu adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data ya. Kita lanjutkan. Nah, ukuran variasi atau dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh adanya penyimpangan nilai-nilai data ya dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data tersebut berbeda dengan nilai pusatnya. Dengan mengetahui nilai-nilai rata-rata saja, informasi yang diperoleh kadang bisa salah interpretasi ya. Misalnya dari dua kelompok data diketahui rata-ratanya sama. Nah, kalau hanya dari informasi ini kita sudah menyatakan bahwa dua kelompok ini sama, mungkin saja kita bisa salah kalau tidak diketahui bagaimana bervariasinya data di dalam masing-masing kelompok begitu. Kemudian mengapa dispersi data ini dikatakan penting untuk kita pelajari? Nah, ini ada bagian-bagiannya yang saya tambahkan ya. Nah, didapat info tambahan tentang penyimpangan yang terjadi pada suatu distribusi data. Yang kedua, dapat menilai ketepatan nilai tengah dalam mewakili distribusinya. Yang ketiga, untuk menganalisis melalui perhitungan statistik yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui informasi tentang sebaran nilai pada data untuk membandingkan sebaran data dari dua informasi distribusi nilai. Lalu yang kita sebut sebagai nilai dispersi atau nilai variasi itu adalah nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya ya. Jadi semakin besar nilai variasi, maka semakin bervariasi pula data tersebut gitu. Jadi semakin beragam lah ya. Jadi nilainya bisa besar kecil itu lebih beragam ya jika dispersinya lebih besar. Kemudian mengapa kok bisa terjadi variasi ya? Jadi variasi itu merupakan hal yang wajar ya. Jadi peristiwa alami yang dapat terjadi pada semua kejadian begitu. Misalnya beberapa orang analis mengukur leukosit seseorang ya. Nah, hasilnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi antar individu ya. Nah, ini kita sebut sebagai variasi eksternal. Lalu yang kedua, leukosit seseorang diukur oleh analisis berkali-kali pada waktu yang berbeda. Nah, hasilnya ternyata juga beda-beda. Variasi ini disebabkan oleh adanya variasi intra-individu ya, jadi dalam satu individu itu sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai variasi internal. Oke, lanjut. Untuk ukuran variasi dispersi sendiri ya, ini kita bagi menjadi 7 ya. Jadi yang dispersi absolut itu kita ada rentang atau range ya. Kemudian ada kuartil, desil, dan persentil. Ini sudah dibahas di analisis deskriptif yang kedua ya.
kemudian ada deviasi rata-rata atau mean deviation, dan yang keenam ada deviasi standar atau standard deviation, dan yang ketujuh adalah variance gitu ya. Untuk dispersi relatif ini nanti berupa koefisien variasi atau CV begitu. Oke, lanjut. Yang pertama kita ada rentang ya. Jadi rentang atau range ini adalah ukuran dispersi yang paling sederhana ya, paling gampang lah. Range sendiri adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang telah disusun secara berurutan ya. Jadi nilai yang terbesar maksimum dikurangi nilai yang terkecil atau minimum ya. Contohnya ini berat badan mahasiswa ya, ada 5 mahasiswa yang hadir pertama di perkuliahan ya, ada 48. Ini sudah diurutkan sesuai dengan urutan terkecil sampai terbesar ya. Nah range-nya berarti yang terbesar itu 67 dikurangi yang terkecil 48, sehingga rentangnya itu adalah 17 kilogram gitu. Ini contohnya ya, interpretasinya. Jadi ada berat badan ya, kelompok 1 dan kelompok 2, ada 1, 2, 3 sampai sekian, jumlahnya 582 dan 473. Nah rentangnya sama 30, 30, namun ternyata rata-ratanya berbeda. Nah hasil dari tabel 1 ini bisa kita interpretasikan ya, kita terjemahkan begitu. Dilihat dari rata-ratanya ya, rata-rata itu yang ini, kedua kelompok kayaknya nih ya seolah-olah mempunyai nilai yang sangat berbeda ya, satunya 58, satunya 47. Nah tapi ternyata range keduanya sama 30 ya, ini lihat yang di tengah ini 30. Nah, jadi meskipun range-nya sama, ternyata rata-rata atau min-nya itu berbeda jauh. Lalu kesimpulannya apa? Kelompok 1 memiliki jumlah rata-rata berat badan yang lebih tinggi ya, dari rata-ratanya ini lebih tinggi. Lalu yang kedua, kelompok kedua memiliki jumlah rata-rata berat badan yang lebih rendah ya, lebih rendah. Jadi ternyata meskipun range-nya sama ya, rata-rata itu sangat bisa sekali itu berbeda gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel distribusi nilai ujian ya. Jadi ada 5 ya, 5 kali rentang, kemudian nilai ujiannya ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah hasil interpretasinya bagaimana? Dilihat dari rata-rata, kedua kelompok ini nampaknya punya nilai yang sama ya, rata-ratanya sama-sama 50 nih, ini juga 50. Namun range keduanya ternyata cukup berbeda secara signifikan. Kelompok 1 cuma 20, kelompok 2 80. Lalu kesimpulannya apa? Jadi meskipun rata-ratanya sama ya, kelompok 1 itu punya kepandaian yang merata ya. Jadi anak-anak di kelompok 1 itu sedang ya, pinternya sedang gitu. Sedangkan di kelompok yang kedua ini variatif sekali. Ada yang nilainya 10 ya, terus ada yang pinter banget nilainya 90. Jadi sangat bervariasi itu. Jadi kenapa rata-rata dan range ini bisa digunakan untuk salah satu indikator pemusatan data ya. Jadi meskipun rata-ratanya sama, tapi ternyata bisa beda sekali ini persebaran kepandaian dari kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Kita lanjutkan untuk rata-rata deviasi ya. Atau kita sebut sebagai mean deviation. Rata-rata deviasi atau kita singkat sebagai MD ya, mean deviation adalah rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi banyaknya pengamat ya. Jadi rumusnya itu adalah 1/n sigma, ini adalah kurung absolut ya, x min x bar ya, atau sama dengan sigma dari x min x bar dibagi n ya. Misalnya begini,
tentukan MD dari 2, 3, 6, 8 dan 11 ya. Jadi ini X barnya harusnya di sini nih. Nah, ini bergeser. Jadi kita jumlahkan saja ya, karena ini kan totalnya ya. Jadi X barnya adalah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 ya. Jadi rata-ratanya adalah 6 gitu. Sehingga mean deviationnya adalah X min X bar dibagi N ya. Jadi X nya ini masing-masing ini dikurangi X bar itu adalah rata-rata ya. Ini 2 dikurangi 6, kemudian 3 dikurangi 6, 6 kurangi 6 sampai seterusnya dibagi jumlah N nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 bagi 5 ya. Berarti 14 dibagi 5 ketemunya adalah 2,8. Jadi rata-rata deviasinya adalah 2,8 ya. Saya rasa ini nggak ada masalah ya, masih sederhana untuk rata-rata deviasi. Nah, ini adalah untuk data yang berkelompok ya. Untuk data berkelompok rumusnya sedikit panjang ya. Jadi sigma F ini adalah data distribusi frekuensi ya. Jadi teman-teman harus pakai kalkulator nih. Jadi X min X bar ya. Jadi X nya adalah 142 dikurangi X barnya berapa ya. Jadi X barnya dicari dulu ya. Jadi X bar kan tadi pakai rumus yang tadi ya, rata-ratanya itu. Kemudian F X min X bar, jadi ini dikali ini ya, ketemunya ini, terus dijumlahkan ya, ketemu frekuensi dan ketemu F X min X bar ya, ketemu ini ya. Jadi rumusnya adalah MD F X min X bar dibagi F ya, 50, ketemunya adalah 5,64 gitu. Jadi teman-teman cukup mencari sama tadi ya, X barnya ya, X bar berarti jumlah total ini dibagi jumlah frekuensi ya. Jadi ini dijumlahkan dibagi jumlah frekuensi, nanti ketemu X barnya gitu. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga ya. Ini adalah deviasi standar ya, atau dalam bahasa Inggris adalah standard deviation. Standar deviasi sendiri ada nama lainnya yaitu simpangan baku ya. Nah, di sini saya singkat SD karena singkatannya bisa banyak ya, bisa DS dan lain sebagainya. Ini terserah ya, ini hanya simbol saja. Definisinya adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data ya. Koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Jadi dalam bentuk persentase. Kemudian jika simpangan baku dikuadratkan maka disebut sebagai varians ya. Simpangan baku untuk data sampel ya, atau S, fungsinya adalah S kuadrat. Simpangan baku untuk populasi kita sebut sebagai tau ya, variansnya adalah tau kuadrat ya gitu. Nah, ini adalah rumus dari simpangan baku data tunggal ya. Jadi bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua, atau bisa pakai yang ketiga ini ya. S itu adalah simpangan baku sampel, X1 itu data ke I ya, kesekian, X bar itu adalah rata-rata, N itu adalah banyaknya sampel. Kemudian ini adalah contoh soal standar deviasi untuk data sampel ya. Jadi ada tabel distribusi frekuensi ya. Ini X min X bar ya, ketemu 30 dibagi berapa ini? 5 ya, berarti 6 ya. Nah, 5 kurangi 6 min 5 ya. 3 dikurangi 6 min 3 dan lain sebagainya sampai selesai. Kemudian dikuadratkan, ini dikuadratkan, kalau kuadratkan berarti kan jadi positif semua gitu. Lalu rumusnya kita pakai yang X min X kesekian ya, dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N min 1 kemudian diakar ya. Nah, jadi totalnya adalah 80 dibagi 4 ya. 4 karena N nya 5 dikurangi 1 sama dengan
akar 20 ya, ketemunya adalah 4,47. Nah, ini kenapa kok n-1 ya, ini digunakan untuk adanya penelitian yang relatif kecil jika dibandingkan dengan populasi. Untuk memperbesar varians, maka besarnya sampel harus dikurangi 1 sehingga n-1 ya. Hal ini agar mengurangi underestimate varians sampel terhadap varians populasi, sehingga jika n cukup besar maka akan berpeluang muncul nilai ekstrim ya, hingga varians dan standar deviasinya lebih besar ya. Tentu standar deviasi dan variasi yang lebih besar itu tidak diinginkan oleh seorang peneliti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah simpangan baku untuk data tunggal. Ini untuk rumus populasinya. Ini simpangan baku untuk data per kelompok. Ini adalah rumusnya ya, pakainya to. Nah, kemudian kita lanjut ke koefisien variasi atau CV ya. Coefficient of variation. Koefisien variation adalah suatu koefisien variasi perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Standar deviasi yang sebelumnya dibahas merupakan dispersi absolut, yaitu variasi yang dinyatakan sesuai unit aslinya. Jika beberapa variasi dengan satuan berbeda ingin dibandingkan, maka tidak bisa digunakan dispersi absolut ini. Misalnya, kelompok pertama adalah data pengeluaran per bulan, sedangkan kelompok kedua adalah data jumlah anggota rumah tangga. Ini kan beda ya satuannya. Data pengeluaran diukur dalam ratusan ribu atau jutaan, sehingga simpangan bakunya juga berkisar ratusan ribu, sedangkan jumlah anggota rumah tangga berkisar dalam satuan atau paling banyak puluhan, sehingga simpangan bakunya juga berkisaran seperti itu. Artinya, simpangan baku data pengeluaran lebih besar daripada simpangan baku data jumlah anggota rumah tangga. Namun, hal ini tentu bisa menunjukkan bahwa belum tentu menunjukkan bahwa data pengeluaran lebih bervariasi atau heterogen daripada data jumlah anggota keluarga, karena perbedaan tersebut semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan satuan data ya. Untuk perbandingan dua kelompok nilai yang berbeda satuan, digunakan ukuran koefisien variasi yang bebas dari satuan data asli. Nah, untuk rumus koefisien variasi atau CV ini adalah standar deviasi dibagi X bar dikali 100% ya. Misalnya seperti ini, terdapat nilai rata-rata ujian entomologi dari mahasiswa semester 6 dari kelas 6A adalah 80 dan simpangan bakunya adalah 4,5. Sedangkan nilai rata-rata kelas 6B adalah 70 memiliki simpangan 5,2. Jadi berapakah masing-masing koefisien dari kelas tersebut ya? Nah, kelas entomologi 6A ya, KV atau CV adalah SD dibagi X ya. Berarti ini adalah 4,5 dibagi 80 dikali 100%. Jadi KV-nya adalah 5,6. Kemudian untuk ini 6B ya, harusnya 6B. Nah, ini begini. Ini adalah SD dibagi X bar ya. Jadi ini simpangan baku 5,2 dibagi 70 kali 100%, ketemunya adalah 7,4. Dari perhitungan koefisien variansi, kelas entomologi 6A itu lebih baik daripada kelas entomologi 6B karena koefisien variansi kelompok 6A itu lebih kecil daripada 6B ya. Jadi artinya kalau lebih kecil itu lebih bagus di sini ya untuk koefisien variasi. Kemudian yang kelima adalah varians ya. Definisi varians sendiri adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data ya. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Varians didasarkan pada perbedaan antara nilai observasi ya dan rata-rata atau X bar. X bar untuk sampel dan mu untuk populasi. Ini adalah varians data tunggal, rumusnya seperti ini untuk data tunggal sampel dan populasi. Untuk contoh soalnya ada di link YouTube yang saya lampirkan ya. Itu link YouTube yang saya cari dari YouTube yang saya rasa cukup mewakili sekali ya, cukup mudah dan mewakili variansi dan simpangan baku.